Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 SDMI, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya, dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, ketemu lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar tentang sunnah sholat. Masih pelajaran fikih. Tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mampu membedakan antara rukun dan sunnah sholat. Sunnah sholat. Apa itu pengertian sunnah sholat? Sunnah sholat adalah suatu pekerjaan atau bacaan doa dalam sholat yang jika dilakukan akan mendapat pahala, tetapi jika tidak dilakukan tidak berdosa, tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Sunnah sholat dibagi menjadi dua. Satu, sunnah ab'ad, yaitu sunnah sholat yang apabila ditinggalkan karena lupa hendaknya diganti dengan sujud sahwi atau sujud karena lupa. Sujud sahwi dilakukan di akhir sebelum salam ya. Bacaannya subhana man la yanamu wa la yahyu. Seperti itu. Apa saja sih Bu yang termasuk sunnah ab'ad? Nah, yang termasuk sunnah ab'ad adalah membaca tahiyat awal, duduk tahiyat awal, membaca sholawat pada tahiyat awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita, ya, dan seterusnya ya. Setelah itu membaca kunut pada waktu sholat subuh. Kalau lupa maka diganti dengan sujud sahwi ya. Setelah itu berdiri ketika membaca kunut. Setelah itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir. Itu kalau lupa berarti sebelum salam harus sujud sahwi dulu. Sekarang yang termasuk sunnah hayat. Sunnah hayat adalah apabila ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi ya. Tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Apa saja sunnah hayat itu Bu? Yang pertama, mengangkat kedua tangan sambil takbiratul ihram. Ya, jika lupa tidak mengangkat tangan tapi tetap baca takbir ya, tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Yang kedua, bersedekap dengan tangan di antara dada dan pusat. Yang ketiga, membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram. Ya, nggak usah diganti sujud sahwi. Yang keempat, membaca ta'awud. Kelima, mengeraskan bacaan Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua sholat maghrib dan isya. Yang keenam, membaca amin setelah Fatihah, nggak usah ditambah sujud sahwi juga ya. Yang ketujuh, membaca ayat atau surat dalam Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua sesudah Fatihah. Ya, kalau ketinggalan imam tidak membaca surat pendek tidak apa-apa, tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Yang kedelapan, membaca takbir intiqal, yaitu takbir yang diucapkan setiap pindah gerakan, seperti takbir akan ruku, akan sujud, dan lain-lain. Yang kesembilan, membaca tasbih pada ruku dan sujud. Jika lupa, tidak usah ditambah sujud sahwi. Yang ke-10, meletakkan kedua tangan di atas dua paha ketika duduk tasyahud awal dan akhir dengan membentangkan jari kiri dan menggenggamkannya.
sebelah kanan kecuali jari telunjuk. Yang ketujuh, membaca salam kedua dengan memalingkan muka ke kiri sambil mengusap muka dengan tangan kanan dan membaca doa. Itu semua tidak usah diganti dengan sujud sahwi kalau lupa atau kalau tidak sempat ya. Sekarang kita akan belajar tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, biar kita hati-hati agar jangan melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Nanti sholat kita bisa batal ya. Batal sholat adalah apabila kita mengerjakan sholat dengan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, dan juga karena sebab lain. Hal-hal yang membatalkan sholat di antaranya adalah dengan sengaja meninggalkan salah satu rukun atau syarat sah sholat yang sudah dijelaskan Bu Guru kemarin ya, rukun sholat, syarat sah sholat. Seperti contohnya kalian tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kalian tidak sah atau batal. Karena membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Setelah itu yang membatalkan sholat lagi adalah terkena najis. Ya, ketika kalian sholat terus terkena najis, maka sholat kalian batal ya. Ya, cepat-cepat dibersihkan dan berwudu lagi dan sholat. Oke. Yang membatalkan sholat lagi yaitu berhadas kecil atau besar. Apa yang keluar dari kubul dan dubur, misalkan kentut, itu sholatnya juga batal. Seperti yang membatalkan wudu berarti juga membatalkan sholat ya. Setelah itu yang membatalkan sholat lagi adalah terbuka auratnya. Misalkan sarungnya terlepas sehingga kelihatan auratnya, itu juga membatalkan. Misalkan jika yang perempuan telapak kakinya terbuka ketika sujud biasanya, lah itu harus segera mungkin. Kalau di belakang jamaah ada yang menutup, langsung ditutup seret gitu. Selanjutnya berkata dengan sengaja, berbicara selain bacaan sholat, itu juga membatalkan sholat ya. Bergerak-gerak 3 kali atau lebih dengan sengaja selain gerakan sholat, itu juga membatalkan sholat. Makan, minum ketika sholat, itu juga membatalkan. Setelah itu membelakangi atau menghadap selain kiblat dengan sengaja, itu juga membatalkan sholat. Sholat kan menghadap kiblat ya. Terus tertawa terbahak-bahak juga batal nanti sholatnya. Kalian kalau sholat harus khusyuk ya, tidak boleh bergurau, tidak boleh tertawa-tertawa, harus khusyuk. Setelah itu mengubah niat sholat, misalkan ingin mengganti niat sholat duhur menjadi asar, itu juga membatalkan sholat. Mendahului gerakan imam apabila sholat berjamaah lebih dari 2 gerakan rukun. Hati-hati berarti ya, kita tidak boleh mendahului gerakan imam. Setelah itu yang membatalkan sholat, menambah rukun yang sudah ditetapkan. Misalkan sujudnya dilebihi dari 2 menjadi 3, itu juga membatalkan sholat ya. Setelah itu murtad atau keluar dari Islam, itu pasti sholatnya juga batal. Sekarang Bu Guru akan menyampaikan rangkuman materi sholat fardu ini ya. Oke, rangkuman. Syarat wajib sholat adalah segala sesuatu yang apabila telah terpenuhi maka menyebabkan seseorang wajib sholat. Syarat sah sholat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat.
Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Jika tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Sunnah sholat adalah suatu pekerjaan atau bacaan doa dalam sholat yang jika dilakukan akan mendapat pahala, tetapi jika tidak dilakukan tidak berdosa. Sholatnya tetap sah. Sholat menjadi batal jika ada sesuatu yang dilakukan di luar rukun syarat sah. Ya, bagaimana tentang penjelasan Bu Guru? Dikerjakan tugasnya ya 1-5 seperti biasa. Ditulis jawabannya saja, dikirim ke Bu Guru. Oke, dibaca-baca lagi karena minggu depan kita ada PH tentang bab sholat ini ya. Demikian dari Bu Guru. Tetap jaga kesehatan. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, ceria selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.